Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak yang kusayangi semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bunisa Nur Faiza. Kalian cukup memanggil saya dengan sebutan Bunisa saja ya, nggak perlu panjang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Ya, syukur kalau gitu. Semoga kita semua tetap dijaga oleh Allah, diberikan keselamatan, kemudahan, dan lain sebagainya. Amin. Baik, sekarang kita memulai pembelajaran teks deskripsi. Sebelum Bonisa menjelaskan apa itu teks deskripsi, mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Ya, Reva? Ya, Alfian? Ya, kalian sudah pernah mendengar ya? Ya, meskipun nggak bisa menjelaskan ya, nggak apa-apa. Sekarang kita kupas satu persatu apa itu pengertian dari teks deskripsi dan apa yang ada di dalam teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi ada dua secara umum, adalah suatu paragraf atau teks yang berisi pemaparan suatu objek, tempat, dan peristiwa secara jelas dan detail. Yang kedua ada pendapat lain mengatakan pengertian dari teks deskripsi yaitu menggambarkan atau memaparkan sebuah paragraf secara jelas tentang suatu objek agar terperinci, seakan-akan pembaca ikut merasakan apa yang sudah dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan. Apa tujuan dari teks deskripsi? Untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sedetail mungkin suatu objek, agar pembaca seakan-akan ikut merasakan, mengalami, melihat, mendengarkan dari teks yang sudah dideskripsikan. Yang ketiga ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, terdapat pemaparan mengenai suatu objek. Contohnya ada benda, ada tempat, ada peristiwa. Yang kedua, terdapat gambaran mengenai objek dengan melibatkan kesan panca indera. Apa itu panca indera? Ya, di dalamnya terdapat penglihatan, penciuman, pendengaran, perabahan, dan pengecapan. Yang ketiga, terdapat penjelasan secara rinci mengenai ciri fisik suatu objek. Misalnya ada ukuran. Berapa ukurannya? Panjangnya berapa? Tingginya berapa? Pendeknya berapa? Nah, itu ukuran. Kemudian bentuk. Bentuknya bagaimana? Kecil, sedang, mungil, atau besar? Nah, itu harus didetail secara mungkin. Yang selanjutnya ada warna. Warnanya ada apa? Kuning, merah, hijau. Ya, terserah ya. Sepenting ada warna favorit kalian, nggak apa-apa. Selanjutnya ada isi teks deskripsi. Diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek yang isinya harus secara konkret. Misalnya, menggambarkan sebuah wisata. Nah, wisata ini wisata yang bagaimana? Indahnya seperti apa? Bagaimana pemandangannya? Nah, itu harus dijelaskan secara rinci. Selanjutnya ada ciri penggunaan bahasa. Yang pertama menggunakan kata khusus. Warna harus dirinci. Warnanya itu apa? Ada kuning, ada merah, ada hijau, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian mengkonkretkan. Contoh, ibuku orang yang baik. Nah, baiknya ibu itu seperti apa? Dia suka menolong orang lain. Bagus. Ketiga, menggunakan majas atau makna kiasan. Contoh, matanya bersih sebening air hujan. Yang keempat, mengandung kata keterangan tentang objek. Contoh, di mall, sekolah, kamar mandi, ruang tamu, dan lain sebagainya. Lalu ada jenis teks deskripsi ada dua. Yang pertama, teks deskripsi yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Contoh, novel, cerpen, lagu, dan lain sebagainya. Nah, di sini Bu Nisa ada satu contoh paragraf pendek ya. Nanti kita paparkan dengan baik. Contoh, keluargaku. Keluargaku memiliki seekor anjing peliharaan yang bernama Bruno. Bruno memiliki bulu yang sangat tebal berwarna hitam pekat dengan ekor yang panjang seperti rel kereta api. Ukuran badannya sangat kecil sehingga dia takut jika bermain dengan anjing yang lain.
Bruno adalah anjing yang sangat unik karena Bruno suka sekali makan sayuran dan buah segar. Nah, itu contohnya. Sampai sini ada yang kurang paham? Good untuk hari ini ya. Kalian memang siswa-siswi yang pandai dan pintar. Nah, setelah Bu Nisa menjelaskan secara rinci pengertian dari teks deskripsi, sekarang kalian mengerjakan tugas ya. Di sini ada 4 tugas, silakan dikerjakan. Untuk contoh teks deskripsi ada di bawah. Sudah Bu Nisa siapkan, nanti kalian tinggal mencermati saja mana yang termasuk objeknya, mana tujuannya, seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu teks deskripsi untuk mengerjakan tugas yang Bu Nisa beri. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga kita selalu bisa bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.